Pagi itu terasa berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Ya, kampungku yang biasanya selalu adem ayem baik-baik saja, waktu itu tiba-tiba saja heboh dengan datangnya beberapa orang yang berpakaian serba hitam. Mereka semua berkunjung ke hampir setiap rumah yang ada di kampungku. "Rum, Ning Rum," teriak Lastri yang waktu itu memanggil namaku dari arah luar. Mendengar hal itu, aku yang sebelumnya sedang duduk menjahit pakaianku, tentu saja seketika berdiri sambil berjalan pelan ke arah pintu. "Oh, Mbak Lastri, ada apa ya Mbak? Kok kelihatan panik gitu sih?" ucapku sambil membukakan pintu untuk Mbak Lastri. Ya, Mbak Lastri adalah salah satu tetanggaku yang memang seumuran denganku. "Ada kabar baik nih Mbak. Ayo ikut yuk," terang Mbak Lastri kembali. Kabar baik apa sih Mbak?" sahutku kala itu bingung. "Itu loh, sekarang di rumah Pak RT lagi rame banget Mbak. Ada orang-orang dari luar, katanya sih mau ngajakin kita hidup enak," ucap Mbak Lastri. Sebentar dulu toh Mbak. Pelan-pelan dong kalau ngomong itu. Ayo duduk dulu, biar lebih jelas, jawabku sambil seketika duduk di kursi yang memang tersedia di teras rumahku. "Jadi begini loh Mbak, sekarang di rumah Pak RT itu sedang ada beberapa tamu. Nah, tamu-tamu itu berasal dari luar daerah Mbak. Tapi aku nggak tahu dari mana orang-orang itu Mbak. Dan katanya sih tamu-tamu Pak RT itu siapapun yang mau ikut nanti akan dapat uang, dapat makan, dapat kerjaan, dan dapat apapun yang kita inginkan loh Mbak," ucap Mbak Lastri menjelaskan. Ikut kemana toh Mbak?" sahutku masih bingung. "Sudah toh, ayo toh Mbak, mumpung belum terlambat loh. Mendingan kita sekarang buruan ke rumah Pak RT biar lebih jelas. Orang-orang itu banyak loh yang mau masuk. Nanti kita ketinggalan," ajak Mbak Lastri sambil mulai menarik tanganku. Tentu karena aku yang mulai penasaran dengan apa yang Mbak Lastri ucapkan. Akhirnya aku pun ikut berjalan bersama Mbak Lastri menuju ke rumah Pak RT yang letaknya tepat di ujung kampung tempat aku tinggal. Sesampainya di rumah Pak RT, pagi itu ternyata aku sudah melihat adanya beberapa tetanggaku yang ternyata sudah berkumpul di sana. Tidak hanya satu ataupun dua orang, waktu itu aku melihat hampir semua warga kampung ternyata sudah berkumpul dan terlihat mendengarkan orang yang berpakaian serba hitam tersebut berdiri dan berbicara. Orang berpakaian hitam itu berjumlah 5 orang dengan 3 laki-laki dan 2 perempuan. Semuanya mengenakan jubah hitam lengkap dengan adanya sebuah tali yang terikat memutar di kepalanya. Dan tidak berhenti di situ saja. Waktu itu aku juga melihat adanya sebuah tas besar yang terlihat ada di meja tepat di tengah-tengah ruang tamu rumah Pak RT. "Kalian akan ikut bersamaku selama 14 hari. Dan jika sudah selesai 14 hari, hidup kalian bisa aku pastikan akan berubah. Tidak seperti ini lagi," ucap salah satu orang berpakaian hitam tersebut menjelaskan. Dan entah apa yang ada di dalam pikiran para tetanggaku kala itu. Pagi itu di antara mereka tiba-tiba saja terlihat bersedia dan mulai bergiliran menuliskan namanya di sebuah buku yang memang sudah disiapkan di atas meja. "Itu nulis apaan toh Mbak?" bisikku ke arah Mbak Lastri. "Walah, yo itu, kalau kamu mau ikut pergi, kamu harus nulis namamu di buku itu. Gimana? Mau ikut apa enggak kamu?" tanya Mbak Lastri. Namun anehnya, belum selesai aku memikirkan jawabannya, tiba-tiba saja Mbak Lastri terlihat maju lalu menuliskan namanya.
Dan setelah kami tahu siapapun yang maju menuliskan nama, ternyata waktu itu seketika mendapatkan sejumlah uang yang dikeluarkan dari dalam tas yang ada di rumah itu. Setelah menuliskan nama, lalu mendapatkan uang, Mbak Lastri pun kembali menghampiriku dengan senyumnya yang terlihat mantap dengan keputusannya. Tuh kan, coba kamu lihat sendiri. Tinggal nulis nama aja loh. Kita sudah dapat uang banyak. Ayo toh buruan, jangan lama-lama. Nanti pendaftarannya keburu tutup. Ajak Mbak Lastri lagi. Ya, saat itu aku masih bingung dengan keputusanku. Akhirnya, waktu itu aku hanya diam sambil melihat satu persatu tetanggaku yang bergiliran menuliskan namanya. Dan kemudian mendapatkan uang yang memang terbilang cukup banyak jumlahnya. Sudah toh Mbak, gak usah ragu. Ayo toh, hidupmu yang seperti ini. Selangkah lagi semuanya akan berganti, ucap Mbak Lastri lagi. Mengetahui hal itu, aku pun hanya tersenyum tipis sambil mulai berjalan mendekat ke arah buku tersebut. Karena aku pun tidak memungkiri waktu itu aku juga sedang tidak memiliki uang sama sekali. Hingga akhirnya aku pun menuliskan namaku di buku besar tersebut sambil melirik jumlah peserta yang saat itu sudah mencapai angka 53. Mereka juga berasal dari luar kampung. Waktu itu aku menuliskan namaku di nomor urut 54, lalu aku diberi uang dan disuruh bersiap-siap. Dan singkat cerita, setelah beberapa orang selesai menuliskan namanya, akhirnya kami pun mendapatkan arahan agar kami segera menyiapkan semua barang bawaan. Bagi kalian yang sudah mendaftar, sekarang silahkan pulang terlebih dahulu. Siapkanlah baju-baju kalian untuk 14 hari ke depan. Nanti pukul 4 sore kalian berkumpul lagi di sini, lalu kita akan berangkat bersama-sama, ucap salah satu orang yang memakai baju hitam tersebut. Mendengar hal itu, kami semua yang ada di rumah Pak RT pun seketika bubar kembali ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan semua barang bawaan yang sesuai dengan apa yang sudah diarahkan. Waktu itu, sebelum pulang ke rumah, aku memang sempat ikut ke rumah Mbak Lastri terlebih dahulu. Di situ aku kembali membicarakan semua itu karena sejujurnya waktu itu aku masih sangat ragu dengan keputusanku. Mbak Lastri tahu nggak sih kita mau dibawa kemana toh? Dan Mbak Lastri itu emang nggak takut kalau nanti kita diapa-apain? Ucapku mulai obrolan. Alah, sudah toh, tenang saja. Kita pasti akan baik-baik saja. Kita nggak sendirian kok. Orang di kampung kita pun ada sekitar 5 orang. Malahan tadi Pak RT sepertinya juga ikut loh Mbak, sahut Mbak Lastri sambil mulai melipat bajunya satu persatu. Tapi pikiranku kok nggak enak yo Mbak, ucapku pelan. Heleh toh Mbak Ningrum, lebih baik kita itu gagal dalam mencoba daripada kita tidak melakukan apa-apa. Lihat ibumu, beliau itu sudah tua dan sakit-sakitan, sedangkan kamu jarang sekali punya uang. Dan mending sekarang begini aja, uang yang kamu dapat tadi semua berikan ke ibumu. Kamu minta restu, entah apapun yang terjadi, yang jelas kita sedang berusaha Mbak untuk memperbaiki hidup kita. Aku juga gitu kok. Aku ingin benerin rumah ini Mbak. Kalau aku sudah banyak uang, nanti kasihan orang-orang tua kita. Masa iya setiap mau mandi harus numpang ke sumur tetangga? Terus sampean tahu toh, pekerjaan di kampung kita lo susah banget Mbak. Adanya cuma sawah, itu pun kalau musim panen. Kalau nggak musim, ya nganggur. Apa kamu nggak bosen hidup kayak gini? Apa kamu nggak bosen toh tiap hari hanya makan sayur daun singkong? Ucap Mbak Lastri mencoba meyakinkanku.
Dan hingga akhirnya setelah obrolan panjang siang itu, akhirnya aku pun berjalan pulang ke rumahku dengan terus memikirkan apa yang harus kulakukan. Karena waktu itu jika aku berangkat, ibuku tentu saja akan tinggal di rumah seorang diri. Namun sayangnya ketika aku sampai di rumahku, waktu itu aku melihat ibuku ternyata sudah terbaring sambil terus mengeluarkan batuk berdahaknya. Dan tidak hanya itu, makanan yang ada di meja waktu itu juga sudah semakin habis saja dengan tidak adanya stok yang tersisa. Mengetahui hal itu, dengan menatap mata ibuku, aku pun seketika memutuskan untuk setuju ikut pergi bersama orang-orang berbaju hitam tadi. Di situ aku mulai menata semua bajuku dan tentu saja berpamitan kepada ibu yang saat itu terlihat berbaring sambil menatapku. "Bu, aku pergi 2 minggu dulu ya, mau cari rezeki bu. Ini ada uang buat beli makanan selama aku nggak ada di rumah. Ibu baik-baik ya di rumah," pamitku dengan memberikan sejumlah uang. "Loh, kamu mau kemana, Nduk?" sahut ibuku lirih. "Aku tadi diajak Pak RT kerja sementara, Bu," ucapku tentu saja dengan tetap merahasiakan tujuanku yang sebenarnya. "Nduk, jangan ikut, Nduk. Jangan ikut Lastri. Ibu dulu sudah pernah melakukan apa yang akan kamu lakukan, dan semuanya tidak berakhir dengan baik," jawab ibuku dengan sedikit lirih. Maksudnya gimana yo Bu?" sahutku. "Ibu tadi dengar apa yang diomongkan Lastri. Sepertinya mereka datang lagi yo, Nduk," imbuh ibuku sambil mulai turun dari ranjangnya. Siapa yang ikut Mbak Lastri? Orang saya kerja beneran kok, diajak Pak RT Bu," jawabku. "Ya sudah, Nduk, kalau begitu yang penting kamu hati-hati. Jangan lama-lama ya, Nduk. Ibu nggak berani di rumah sendirian," ucap ibuku dengan lirih. Dan singkat cerita, setelah aku selesai berpamitan, siang itu aku pun akhirnya kembali menuju ke rumah Mbak Lastri dengan membawa semua barang-barangku yang sudah aku tata rapi. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya sore harinya kami semua pun kembali berkumpul di rumah Pak RT dengan Pak RT yang saat itu terlihat mengecek kedatangan kami satu persatu. Lalu disamakan dengan daftar nama yang ada di dalam buku. Hingga akhirnya sekitar pukul 5 sore kami semua pun dijemput oleh sebuah bus kecil yang terlihat sudah tua dengan sebagian cat busnya yang sudah terlihat pudar warnanya. Waktu itu kami semua naik satu persatu ke dalam bus tersebut, meskipun sepertinya kami juga tidak tahu akan dibawa kemana. Sepanjang perjalanan tentu saja pikiranku kala itu campur aduk tidak karuan. Rasa takut, khawatir, cemas dan sebagainya selalu terus saja berputar-putar di dalam otakku. Namun lagi-lagi karena keadaan ekonomi yang harus memaksaku, akhirnya aku pun tidak ada pilihan lain selain mencoba mengambil kesempatan itu. Dan sepertinya tidak hanya aku, semua orang yang ada di dalam bus tersebut juga pasti berpikiran sama denganku. Karena keadaan ekonomi di kampungku waktu itu benar-benar hancur. Mayoritas penduduk bekerja sebagai pencari batu yang jarang sekali laku jika tidak ada orang luar daerah yang datang untuk memesan. Oleh karena itu, dengan hadirnya orang-orang asing tersebut, tentu saja sangat mudah jika hendak mengajak warga kampung karena imbalannya benar-benar diberikan secara langsung. Dan singkat cerita, tepat pukul 23 malam, akhirnya sampailah kami di sebuah tempat yang ternyata tempat tersebut adalah sebuah pantai yang ada di salah satu sudut kota. Dan di pantai tersebut kami satu persatu diturunkan lalu diarahkan ke sebuah penginapan yang sepertinya sudah disediakan.
Dan tidak hanya itu, sesampainya di dalam penginapan, kita diberikan sebuah baju tidur, selimut hangat, serta tempat tidur yang jauh lebih layak dari tempat tidur yang ada di rumahku. Mengetahui hal itu, tentu saja perasaanku sangat senang tidak karuan, dan tidak hanya aku, sepertinya semua orang yang ikut waktu itu juga terlihat sangat bahagia. Hingga akhirnya aku pun seketika tidur lelap bersama dengan Lastri yang waktu itu memang satu kamar denganku. Dan malam itu akhirnya berlalu begitu saja. Di keesokan harinya aku pun terbangun karena aku mendengar suara teriakan dari seseorang yang sepertinya adalah anggota dari orang-orang berbaju hitam tersebut. Untuk para jamaah, diharapkan segera bangun untuk memulai upacara kedatangan. Teriak pemuda tersebut sambil terdengar keras berkeliling ke setiap pintu penginapan. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun langsung membuka mataku dan melirik ke arah jam dinding yang waktu itu ternyata masih menunjukkan pukul 4 pagi. Di situ aku seketika membangunkan Lastri meskipun saat itu ia masih pulas dalam tidurnya. Mbak, bangun Mbak, kita dipanggil, ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Mbak Lastri. Dan singkat cerita, setelah Lastri bangun dari tidurnya, aku pun seketika beranjak dan membuka pintu kamar sambil menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat bagaimana keadaan orang-orang lain. Dan ternyata mereka semua juga sudah terlihat keluar dari kamar tidurnya. Dan setelah beberapa saat kemudian, akhirnya kami semua pun dikumpulkan di pinggir pantai dengan adanya beberapa bunga sesajen yang sepertinya sudah disiapkan. Dan tidak hanya itu, waktu itu pun kami diarahkan untuk hanya memakai pakaian yang sudah disediakan. Ya, waktu itu pakaian yang sudah disediakan tersebut adalah sebuah kain tanpa jahitan yang seluruhnya berwarna hijau tua. Dan tidak hanya itu, kami pun juga dilarang untuk mengenakan pakaian lain selain kain polos berwarna hijau tersebut. Hingga akhirnya di situ kami semua benar-benar memakainya dengan ditambah sebuah tali yang diikatkan di bagian kepala. Dalam kegiatan tersebut, awalnya kami semua diajak mendengarkan sebuah ceramah seperti tentang agama atau kepercayaan yang di situ sama sekali tidak pernah menyebutkan adanya Tuhan yang Maha Esa. Ceramah tersebut berisikan sebuah ajakan untuk meyakini jika di dunia ini tidak ada kehidupan setelah mati. Jika kita mati, kita semua akan kembali menjadi bagian dari alam yang hingga kini aku pun sama sekali tak mengerti apa yang dimaksud. Namun yang jelas yang aku mengerti hanyalah satu. Di situ kami semua diajak percaya dan meminta kepada satu orang yang saat itu disebut dengan sebutan Imam Guru. Imam Guru adalah anak dari alam yang akan menolong dan merubah hidup kita yang ada di tempat tersebut. Dan anehnya, Imam Guru ini bukanlah orang luar negeri ataupun orang jauh. Namun si Imam Guru ini adalah orang yang waktu itu terlihat duduk di antara orang-orang yang mengenakan baju hitam yang ada di depan tersebut. Dia terlihat duduk tenang dengan perawakan seperti orang tua yang sudah berusia sekitar 60 tahunan. Setelah upacara selesai, kami semua diajak untuk bersama-sama menyembah orang tersebut. Dan selanjutnya kami semua digiring ke sudut pantai untuk memberikan sesajen yang di sudut pantai tersebut ternyata ada sebuah bangunan penyembahan kecil yang ditata sedemikian rupa. Dengan dilengkapi sebuah boneka dan patung yang terlihat sangat hancur wajahnya. Tempat tersebut sepertinya sengaja dibuat untuk tempat pemujaan. Hal itu dapat kulihat dari bangunannya yang terlihat khas tempat pemujaan, lengkap dengan bunga-bunga yang terlihat bercecer tidak karuan.
Di tempat itulah aku melihat ada sebuah tulisan kecil yang jika kubaca dengan lebih teliti lagi, tulisan tersebut bertuliskan Sendang Pemujaan. Dan setelah proses pemujaan telah selesai, akhirnya kami semua pun diarahkan untuk menuju ke salah satu ruangan yang di situ ternyata sudah disiapkan sarapan dan makanan yang sudah dihidangkan. Mengetahui hal itu, aku dan semua warga pun terlihat sangat bahagia karena uang, makanan, dan tempat tinggal semuanya seperti sudah disiapkan dan dijamin kemakmurannya. Tuh kan, enak toh kita di sini. Makanannya banyak banget, bisik Mbak Lastri sambil terlihat membawa piring yang berisikan penuh dengan makanan. Namun sayangnya, belum selesai kami makan semua makanan yang ada, tiba-tiba kami kembali mendengar pengumuman yang diucapkan oleh salah satu orang berbaju hitam tersebut. Setiap pagi, sore, dan malam kita upacara seperti tadi. Dan jika kalian ingin hasilnya lebih, silakan minta sendiri ke Sendang Pemujaan. Nanti kita ada beberapa upacara lagi yang kami beritahu kalau sudah waktunya tiba, ucap orang tersebut sambil pergi meninggalkan kami. Itulah aktivitas selama di pantai tersebut. Setiap pukul 4 pagi kami semua digiring untuk berkumpul mendengarkan ceramah yang intinya semuanya adalah sebuah ajakan untuk meyakini apa yang orang tersebut bicarakan. Dan setelah mendengarkan ceramah, kami semua diarahkan untuk melakukan penyembahan dengan berbagai doa yang sudah diajarkan. Dan di situ, makanan, baju, tempat tinggal kami benar-benar sudah terjamin. Semuanya benar-benar bisa dikatakan sangat layak dengan tidak adanya satupun hal-hal yang sebelumnya aku khawatirkan. Namun sayangnya, setelah sekitar 1 minggu berjalan, kegiatan kami yang sebelumnya hanya mendengarkan dan menyembah saja, saat itu perlahan tiba-tiba berubah. Kami yang sebelumnya mengenakan kain hijau dengan ikat kepala, waktu itu tiba-tiba berubah menjadi balutan yang sangat tipis. Dan tidak hanya itu, setiap malam setelah itu selain menyembah, kami pun juga disuruh untuk mandi dengan air yang dicampur dengan beberapa potongan bunga dan beberapa benda-benda aneh lainnya. Dan puncaknya, setelah mengikuti semua proses ritualnya sekitar hari ke-13, boleh percaya atau tidak, aku dan semua warga seolah-olah menjadi orang yang linglung dengan menuruti semua permintaan dari orang-orang berbaju hitam tersebut. Di malam terakhir, kami semua diajak untuk melakukan hubungan badan secara bersama-sama di dalam sebuah ruangan khusus yang di situ juga ada patung besar yang sama seperti di tempat penyembahan. Malam itu, kami melakukan hubungan badan secara beramai-ramai sekitar 1 jam lamanya dengan dalih jika kegiatan tersebut adalah puncak dari semua prosesi ritual yang ada. Namun anehnya, malam itu kami semua benar-benar seperti dihipnotis, hanya menurut dengan sama sekali tidak ada yang menolak semua permintaan. Dan singkat cerita, setelah semuanya telah berakhir, kami pun diantar pulang keesokan harinya dengan kendaraan yang sama. Di kampungku, aku bersama 6 orang lainnya termasuk Lastri yang turun, dan selanjutnya bus tersebut terlihat melanjutkan perjalanan ke arah kampung-kampung berikutnya untuk menurunkan orang-orang yang lain. Waktu itu, ketika pulang, aku memanglah diberikan sejumlah uang yang memang bisa dikatakan sangat banyak jumlahnya. Dan tidak hanya itu, jika selanjutnya aku bisa meyakinkan orang-orang yang ada di kampungku untuk ikut bergabung di dalam sekte tersebut, maka aku akan dijanjikan diberikan uang dengan jumlah 10 kali lipat besarnya. Namun, karena setelah melihat proses ritual terakhir yang memang sangat tidak bisa untuk diceritakan, akhirnya aku dan semua orang yang berasal dari kampungku pun sepakat untuk tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya.
dan tidak akan mengajak siapapun lagi untuk ikut kembali bergabung dengan sekte tersebut. Sesampainya di rumah, tentu saja aku pun seketika memberikan ibuku makanan, obat-obatan, dan beberapa pakaian. Dan tidak hanya itu, aku pun seketika membuka warung kecil-kecilan agar aku bisa menyambung hidupku agar tidak terlalu kesusahan. Namun sayangnya, semuanya tidak berhenti di situ saja. Sejak kepulanganku dari tempat tersebut, bukannya tenang, aku malah seperti mendapat sebuah teror yang sangat mengerikan. Waktu itu, sekitar 2 tahun setelah kejadian tersebut, aku yang sebelumnya baik-baik saja waktu itu tiba-tiba saja jatuh sakit entah kenapa. Setiap menjelang maghrib, tubuhku tiba-tiba panas dengan diiringi suara berdenging kencang yang terdengar entah dari mana datangnya. Dan tidak hanya itu, setiap tengah malam aku selalu mendengar suara pemujaan yang seperti kuucapkan ketika aku masih ikut di dalam pemujaan beberapa waktu yang lalu. Kata-kata doa tersebut terus saja terdengar lirih di setiap tengah malam. Padahal aku pun tahu waktu itu tak ada satupun orang yang ada di sekitarku selain hanya aku dan ibuku. Hingga akhirnya semuanya semakin lama malah semakin aneh saja. Dan beberapa bulan kemudian ibuku yang sebelumnya baik-baik saja waktu itu tiba-tiba jatuh sakit. Entah kenapa aku yang sebelumnya sering mendengarkan suara pemujaan di setiap malam akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke rumah Lastri untuk memastikan apakah dia juga mendengar apa yang setiap malam aku dengar. Dan singkat cerita, setelah ibuku sudah lelap dengan tidurnya dan semua pintu sudah kukunci rapat, di suatu malam aku pun berkunjung ke rumah Lastri untuk menanyakan hal yang memang sudah lama menggangguku tersebut. Namun sayangnya, ketika aku baru saja sampai di rumah Lastri waktu itu, aku lihat pemandangan yang sangat tidak bisa kupercaya. Ya, waktu itu Lastri ternyata terlihat tidak sehat dengan badannya yang begitu kurus hingga seluruh tulang-tulangnya terlihat mengecap di sekujur tubuhnya. Dan tidak hanya itu, dia benar-benar sudah tidak seperti Lastri yang kukenal sebelumnya. Lastri yang sebelumnya adalah seorang anak yang ceria dan suka menggoda dengan jahilnya. Waktu itu dia terlihat hanya diam dengan sesekali melamun sambil menatap wajahku. Entah kenapa Lastri bisa berubah seperti itu. Ya Allah, sejak kapan Mbak kamu kayak gini? Ucapku kepada Lastri. Sejak Imam kesini, jawabnya singkat. Imam sopo toh Mbak? Tanyaku bingung. Dan anehnya, bukannya menjawab pertanyaanku, waktu itu Lastri hanya diam dengan sesekali memejamkan matanya dan berbaring kembali di kamar tidurnya. Loh, bukannya dijawab kok malah tidur toh? Protesku, namun karena kurasa dia masih bisa mendengar suaraku, akhirnya aku pun mulai menceritakan maksud dan tujuanku. Mbak, aku kesini sebenarnya mau tanya sesuatu Mbak. Akhir-akhir ini, aku ini kok setiap malam dengar suara penyembahan seperti kita dulu ya Mbak. Ucapku mengawali pembicaraan. Mendengarkan hal itu, Lastri yang sebelumnya tidur dengan tidak menghiraukan keberadaanku, waktu itu ia tiba-tiba kembali terbangun dengan matanya yang seolah-olah tidak percaya dengan apa yang sudah aku katakan barusan. Oh ya, itu berarti sekarang adalah giliranmu, jawab Lastri dengan sedikit tersenyum lalu kembali tidur di tempat tidurnya. Karena kurasa kedatanganku seperti tidak dihargai, akhirnya waktu itu aku pun memutuskan untuk segera pulang dari rumah tersebut dengan perasaan yang sedikit jengkel atas sikap Lastri yang seolah-olah mengacuhkan kedatanganku malam itu. Namun anehnya, ketika aku baru saja kembali dan sampai di jalan depan rumahku, dari arah luar
Tiba-tiba saja kala itu aku melihat ada beberapa orang yang terlihat sedang duduk di dalam ruang tamu. Orang-orang tersebut memakai jubah hitam lengkap dengan penutup kepala yang akhirnya membuat aku tak bisa mengetahui bagaimana bentuk wajahnya. Selain gelap, antara aku dan rumahku waktu itu masih bisa dikatakan lumayan jauh jaraknya. Mengetahui hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main sambil mulai mempercepat langkahku menuju ke rumah. Loh, kok ada orang sih? Pikirku di dalam hati sembari mulai mempercepat langkahku. Namun anehnya, sesampainya aku di depan rumah dan membuka pintuku, malam itu aku tidak melihat orang yang sebelumnya kulihat tersebut. Kondisi rumah waktu itu tetap sepi dengan tidak adanya siapapun yang terlihat ada di dalam rumah ini. Malam itu ketika aku sampai di dalam rumah, aku hanya mendengar suara dengkuran ibuku ditambah dengan suara burung yang hanya sesekali terdengar berbunyi. Mengetahui hal itu, aku pun masih kebingungan dengan kembali menutup dan mengunci pintu rumahku ini, karena aku pun tahu malam itu jam dinding sudah menunjukkan pukul 22.30 malam. Namun sayangnya, ketika semua pintu sudah terkunci dan aku sudah tidur di tempat tidurku, waktu itu tiba-tiba saja kembali aku mendengar suara penyembahan yang biasa aku dengar sebelumnya. Suara tersebut terdengar lebih kencang, dan jika aku dengar lebih teliti lagi, suara tersebut sepertinya berasal dari belakang rumahku. Karena aku yang sudah tidak tahan lagi dengan semua gangguan tersebut, akhirnya aku pun memberanikan diri untuk melihat siapa yang sebenarnya menjadi sumber suara yang terus saja menggangguku. Aku sudah cukup lelah. Mending kulihat di mana sumber suaranya, ucapku dengan aku yang beranjak dari tempat tidurku dan mulai berjalan mengikuti sumber suara tersebut yang semakin lama memang terdengar semakin jelas. Hingga akhirnya setelah sampai di belakang bagian rumahku, aku pun seketika membuka pintu belakang sambil mulai menyalakan lampu. Dan anehnya, ketika lampu sudah menyala, aku sama sekali tidak melihat siapapun selain hanya ada tumbuhan singkong yang tumbuh tidak beraturan. Tapi anehnya, bukannya menghilang suara itu, malah benar-benar terdengar keras dan bisa dikatakan aku seolah-olah ada di tengah-tengah sekumpulan orang-orang yang sedang melakukan penyembahan. Hal itu dapat kukatakan dengan bau tercium benar-benar berada di sampingku, dengan semua suara tersebut benar-benar seolah berada di bagian kiri dan juga kanan tubuhku. Malam itu aku mendengar semuanya, tapi anehnya aku sama sekali tidak melihat wujudnya. Suaranya jelas dan seolah-olah memang sedang berada di belakang rumahku. Dan naasnya, belum selesai aku kebingungan dengan semua itu, tiba-tiba saja kala itu pandanganku terlihat dengan adanya sosok hitam tinggi besar yang ada di salah satu sudut rumahku. Sosok tersebut terlihat berdiri dengan mengeluarkan suara erangan. Ya, jika didengar lagi, suara erangan tersebut sangat mirip dengan suara erangan anjing. Mengetahui hal itu, jantungku pun seolah-olah berhenti berdetak dengan nafas yang juga terasa sesak tidak karuan. Waktu itu, mataku pun seketika terbelalak dengan mulut yang juga seperti tidak bisa lagi diteriakkan. Dan untungnya, belum selesai aku berdiri terpaku melihat semua kengerian itu, tiba-tiba saja ibuku datang lalu menutup mataku sambil menggiringku untuk masuk ke dalam rumah sambil mulutnya yang juga terlihat terus membaca doa. "Jangan dilihat, nak. Ayo masuk," ucap ibuku sambil memeluk masuk kembali ke dalam rumah. Namun sayangnya semua itu tidak berhenti begitu saja. Ketika aku sampai di dalam rumah, pintu belakang rumahku tiba-tiba saja digedor-gedor layaknya orang yang ingin menerobos masuk ke dalam rumah. Dok, 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 dok. Sudah, tidak usah dihiraukan.
Ayo masuk ke kamar saja. Masuk ke kamar ibu saja, Nduk. Imbuh ibuku sambil mengajakku untuk masuk ke dalam kamar tidurnya. Dan sesampainya aku di kamar tidur ibuku waktu itu, aku dan ibuku pun seketika tidur terbaring sambil ibuku yang terlihat tidak berhenti mengucapkan semua doa-doanya. Namun sayangnya, bukannya berhenti, suara pemujaan tersebut kini semakin lama semakin terdengar keras suaranya. Bahkan dari dalam kamar ibu, aku mendengar suara pemujaan tersebut seolah-olah kini sudah berada di dalam rumahku saja. Mendengar semua itu, ibuku pun seketika terkejut karena sepertinya malam itu ibuku juga mendengarkan apa yang sedang aku dengarkan. Ya Allah, Ningrum, kamu ternyata berangkat ke sendang pemujaan toh, ucap ibuku sambil menoleh ke arahku dengan tatapan yang terlihat sangat kecewa. Mendengar hal itu aku pun seketika menangis meminta maaf karena aku pun tahu perjalanan waktu itu sebenarnya memang sudah dilarang oleh ibuku. Bu, maaf bu, maaf, aku salah bu. Waktu itu aku gak tahu lagi harus bagaimana. Kita tidak punya uang. Andai bapak masih hidup, pasti keadaan kita tidak akan seperti ini bu, ucapku sambil mulai menangis terseduh-seduh. Mendengarkan hal itu, ibuku pun seketika menjadi drop dan terkejut karena tidak percaya dengan semua pengakuan yang baru saja kukatakan. Bahkan ibuku pun seketika diam, lemas dengan nafasnya yang terlihat mulai ngos-ngosan tidak karuan. Mengetahui hal itu, aku pun segera bergegas keluar dari kamar dan langsung menuju dapur rumahku untuk mencari air putih agar aku bisa segera menolong ibuku yang sedang dalam keadaan ngos-ngosan karena asma yang dideritanya. Namun sayangnya, ketika aku sampai di dapur malam itu, tiba-tiba saja aku kembali melihat pemandangan yang sangat tidak masuk ke dalam akal dan juga logika. Benar, malam itu dengan mata kepalaku sendiri kala itu aku melihat adanya sosok manusia berkepala anjing yang terlihat duduk dan sedang menjilat-jilati abu yang ada di tungku api rumahku. Tidak hanya itu, beberapa saat setelah itu pintu rumahku juga tiba-tiba terlihat dibuka oleh seseorang yang memakai jubah hitam dengan kaki dan tangannya yang hanya tinggal sebagian. Mengetahui hal itu, aku pun seketika berteriak histeris dengan tangisan yang sudah tidak lagi bisa kutahan. Malam itu, aku seketika berlari menuju kembali ke kamar ibuku dengan menutup pintunya dari dalam. Tidak berhenti di situ saja, beberapa saat setelah itu tiba-tiba aku merasakan gatal yang sangat luar biasa dari ujung kepalaku hingga arah bagian sensitifku. Bahkan seluruh tubuhku juga tiba-tiba kurasakan sakit tidak karuan seolah-olah sedang diinjak-injak oleh seseorang. Disitulah aku kembali menangis terseduh-seduh dengan ibuku yang saat itu terlihat hanya diam sambil menatapku sayu. Malam itu tentu saja adalah malam yang tidak pernah akan kulupakan sepanjang hidupku. Aku melihat semua kengerian itu dengan merasakan semua kesakitan yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu, dengan terus mendengar semua suara-suara pemujaan. Malam itu aku benar-benar seolah merasakan sedang dijemput oleh makhluk yang tak kasat mata hingga akhirnya aku pun pingsan. Karena semakin lama rasa sakit yang kurasakan sudah menjalar kemana-mana. Dan puncaknya malam itu pun berlalu begitu saja dengan aku yang sama sekali tidak bisa mengingatnya. Keesokan harinya ketika aku membuka mataku, tiba-tiba sudah berada di dalam rumah Pak Tejo yang berjarak sekitar 15 meter dari rumahku. Di situ aku pun terbangun dengan merasakan di bagian kepala dan punggungku yang masih saja terasa sakitnya. Loh, kok aku bisa tidur di sini, Pak?
Tanyaku pelan kepada Pak Tejo yang pagi itu terlihat sedang mengawasiku bersama dengan anak dan juga istrinya. Kamu benar-benar nggak tahu apa yang terjadi, sahut Bu Tejo. Maksudnya gimana ya Bu? Jawabku masih kebingungan. Ibumu meninggal tadi malam, Duk. Kalau dilihat dari lukanya, ibumu itu seperti habis dianiaya. Seluruh tubuhnya lebam seperti terkena banyak pukulan di dada dan di wajahnya. Oleh karena itu, di rumah itu cuma ada kamu dan warga. Curiga jika kamulah yang melakukannya. Tapi tenang saja, Nduk, karena kami percaya jika kamu tidak mungkin melakukannya. Makanya kamu kubawa ke rumahku ini, ucap Pak Tejo. Mendengar hal itu, aku pun seketika berteriak histeris dengan tangisan yang sudah tidak bisa kutahan. Ya Allah, Ibu, teriakku sekencang mungkin. Kamu sepertinya ikut sekte sendang pemujaan, Yonduk, tanya Bu Tejo. Dan tanpa menjawab pertanyaan tersebut, aku pun hanya menunduk dengan terus menangis tidak bisa berhenti. Dulu ibumu juga ikut sekte tersebut bersama aku. Tapi beberapa tahun setelah itu, bapakmu meninggal dengan gosip jika bapakmu meninggal karena dihajar oleh ibumu yang sedang kerasukan, ucap Pak Tejo tiba-tiba. Yang benar, Pak, imbuhku kembali. Iya, Nduk, kali ini awalnya aku menduga jika sepertinya ibumu meninggal dengan cara yang sama dengan kamu yang melakukannya. Tapi setelah kulihat lebih dalam lagi, sepertinya kemarin malam ibumu berusaha melindungimu, Nduk, dengan mencoba melawan sendiri iblis tersebut. Karena jika dilihat-lihat lagi, aku sama sekali tidak melihat adanya bekas luka hantaman di tanganmu, terang Pak Tejo dengan jelas. Dan setelah mendengar penuturan dari Pak Tejo, aku pun akhirnya menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Aku menceritakan semuanya benar-benar dari awal dengan tidak sedikit pun yang aku tutup-tutupi. Proses ritual, upaya gangguan hingga sakit yang kurasakan waktu itu benar-benar aku ceritakan kepada Pak Tejo dengan harapan aku bisa mendapatkan solusi atas semua kejadian yang telah terjadi. Semua itu sudah tidak bisa dihindari lagi, Nduk. Apa yang telah kamu lakukan semuanya harus kamu pertanggungjawabkan. Aku dulu juga sempat ikut sekte tersebut. Namun setelah beberapa hari, akhirnya aku bersama rekan-rekanku bisa kabur dari pantai itu. Karena saat itu aku merasakan jika semuanya akan ada akibat buruk di situ, Nduk. Dan kedua orang tuamu adalah salah satu warga yang tidak mau kuajak untuk melarikan diri. Dan akhirnya semua cerita itu pun terjadi, Nduk. Ayahmu meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan, ucap Pak Tejo. Dan setelah kejadian tersebut ditambah setelah kepergian ibuku, kini aku menjadi anak yang sangat pendiam dengan penuh rasa sesal yang seolah-olah tidak bisa lagi kumaafkan. Di setiap harinya aku menyendiri dengan terus saja menangis di pojokan rumah dengan menyesali semua kejadian yang sudah terlanjur aku lakukan. Setelah kematian ibunya, Ningrum setiap harinya hanya bisa menangis di sudut rumahnya. Jangankan mandi dan tidur, makan saja seolah-olah sudah lupa. Dan akhirnya keadaan seperti itu pun berlangsung hingga berbulan-bulan lamanya. Kami, para warga dan beberapa perangkat desa sudah beberapa kali mencoba membantu. Namun nyatanya setiap kami mendekati rumah Ningrum, kami seketika langsung dilempari batu dan benda-benda yang ada di sekitarnya. Hingga akhirnya membuat rumah Ningrum saat itu seperti rumah terbengkalai yang sudah tidak ada penghuninya.
Ningrum waktu itu akhirnya dikenal dengan wanita yang mengalami gangguan jiwa dengan tingkahnya yang semakin lama sudah semakin aneh saja. Dan untuk Lastri dan beberapa orang yang ikut berangkat ke sendang pemujaan waktu itu, kabarnya kini semuanya sudah meninggal dunia dengan tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menikah ataupun menemukan pendamping hidup. Setelah kematian Ningrum, kini rumah Ningrum yang berada tidak jauh dari rumah tersebut semakin lama sudah semakin tidak terawat saja. Kondisi bangunan yang semakin hancur ditambah dengan rumput yang tumbuh liar di sekitarnya membuat rumah Ningrum sangat menyeramkan jika malam sudah tiba. Dan tidak berhenti di situ saja. Semua warga di sini pun tidak jarang pula masih kerap mendengar suara tangisan Ningrum yang disertai dengan suara segerombolan orang yang jika didengar dengan lebih teliti lagi, suara gerombolan orang-orang tersebut sepertinya sedang melakukan penyembahan. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang mungkin baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari kami, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Dan semoga cerita-cerita yang kami bawakan bisa bermanfaat, dan tentunya kita semoga dijauhkan dari segala mara bahaya dan dihindari dari segala macam godaan yang akan menyesatkan kita di kehidupan selanjutnya. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.